Pernah kepikiran nggak sih, apa yang ngasih nyawa ke dunia industri kita? Jawabannya itu ada di sebuah kekuatan tersembunyi yang mengalir di mana-mana. Dan hari ini, kita bakal kupas tuntas rahasianya. Yuk kita bahas daya tiga fasa. Coba deh, bayangin seberapa gede energinya. Gila besar banget kan? Energi buat ngejalanin semua mesin itu, wow. Nah pertanyaannya, gimana caranya pabrik-pabrik raksasa itu bisa terus nyala tanpa bikin satu kota mati lampu? Nah, jawabannya ada di sistem yang keren banget ini. Coba bayangin, bukan cuma satu, tapi 3 pipa listrik yang kerja barengan. Hasilnya, aliran listrik yang lebih stabil, lebih konstan, dan pastinya jauh lebih kuat. Itulah intinya daya tiga fasa. Oke, jadi apa sih sebenarnya sistem super ini? Tenang-tenang, kita nggak perlu jadi insinyur kok buat ngertiin ini. Yuk kita bedah bareng-bareng konsep dasarnya. Jadi pada dasarnya ya, ini tuh cara yang super efisien buat ngirim listrik AC, listrik yang sama kayak di rumah kita, dari pembangkit listrik ke industri. Cuma bedanya ini versi supercharge-nya. Gini deh, listrik di rumah kita itu kan biasanya cuma satu fasa. Bayangin kayak satu gelombang daya yang naik, terus turun. Nah, beda banget sama 3 fasa. Di sini ada 3 gelombang yang saling tumpuk, saling ngisi kekosongan. Hasilnya, aliran listriknya jadi konstan dan stabil banget. Sempurna buat mesin-mesin industri yang haram hukumnya buat berhenti. Nah, setiap sistem yang hebat itu pasti punya kode rahasianya. Kalau di sini kodenya itu sebuah rumus. Yuk kita pecahin bareng-bareng. Nah, ini dia rumus intinya. Jangan pusing dulu lihatnya, kita bedah pelan-pelan. P itu singkatan dari daya aktif. Ini daya yang benar-benar dipakai buat kerja yang satuannya watt. Terus angka akar 3 itu? Anggap aja itu angka ajaib yang emang khusus ada di sistem 3 fasa. Rumus ini tuh kayak resep masakan, ada bahan-bahan utamanya. Biar gampang, kita bakal bahas satu persatu bahannya. Oke, bahan pertama, tegangan atau simbolnya V. Anggap aja ini kayak tekanan listrik yang dorong arusnya. Mirip banget sama tekanan air di selang. Satuannya itu volt. Nah, kalau kita lihat di meteran ini, angka 220 volt itu nunjukin seberapa besar tekanan listrik di sirkuit itu. Lanjut, bahan kedua adalah arus, simbolnya I. Kalau tadi tegangan itu tekanannya, nah arus ini adalah seberapa deras alirannya. Jadi seberapa banyak listrik yang ngalir tiap detik. Kita ngukurnya pakai satuan ampere, atau sering disingkat am. Nah, meteran yang di tengah ini nunjukin angka 10 ampere. Itu dia deras alirannya. Dan bahan terakhir yang penting banget, faktor daya atau kosinus V. Paling gampang, anggap aja ini nilai rapor efisiensi sistemnya. Si V ini sebenarnya nunjukin sudut geser antara tegangan sama arus. Makin kecil geserannya, makin efisien dayanya. Jadi intinya gini, faktor daya itu nilainya antara 0 sampai 1. Makin dekat ke angka 1, artinya makin efisien sistemnya. Angka 0,95 yang kelihatan di meteran ini, wah itu artinya sistemnya efisien banget. Oke, semua bahan resepnya udah kita kenal. Sekarang waktunya kita masak. Yuk kita coba masukin angka-angka ke rumus kita dan lihat hasilnya. Oke, kita coba hitung ya. Bayangin ada motor listrik gede di pabrik. Dia jalan di tegangan 380 volt, narik arus 10 ampere, terus faktor dayanya 0,8. Nah, sekarang kita masukin semua angka ini ke rumus tadi. Dan jeng jeng jeng, setelah dihitung, hasilnya sekitar 5.260 watt. Keren kan? Cuma dengan 3 angka kunci, kita jadi tahu daya kerja asli yang dipakai mesin itu. Teori sih udah oke, tapi gimana praktiknya di lapangan? Gimana caranya para insinyur beneran ngukur daya 3 fasa di pabrik? Yuk kita intip. Nah, di lapangan itu, mereka pakai alat namanya wattmeter. Caranya gampang banget. Pertama, pasang alatnya yang benar. Kedua, baca angkanya. Terus yang ketiga, ya tinggal analisis deh datanya. Khusus buat sistem 3 fasa, ada satu metode yang umum banget dan simple. Namanya metode 2 wattmeter. Sesuai namanya, kita cuma butuh, ya 2 alat ukur. Gampang kan? Dan bagian paling kerennya apa? Buat dapat daya totalnya, kita nggak perlu rumus aneh-aneh. Tinggal jumlahin aja hasil bacaan wattmeter pertama sama wattmeter kedua. Udah gitu doang, simple banget. Nah, jadi gitu ceritanya. Dari konsep yang kelihatannya ribet, ternyata daya 3 fasa itu dasarnya prinsip yang gampang dimengerti. Dan cara ngukurnya pun praktis banget.
Jadi, itulah dia rahasia di balik daya tiga fasa. Dari rumus sampai cara ukurnya di lapangan. Semoga sekarang jadi lebih kebayang ya. Nah, sekarang giliran kalian nih. Topik rumit apa lagi yang pengen kita bedah bareng-bareng? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.